warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita siap belajar ya? Kira-kira keadaan kelas sudah bersih kan? Siap. Untuk Hafid silahkan maju ke depan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hafid duduk kembali ke tempat. Baik anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Kita absen. Kira-kira siapa yang hadir? Hadir semua? Ya. Hadir semua. Kita hari ini belajar apa? Kita belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang norma dalam kehidupan. Nah, jadi anak-anak, harapan saya, harapan Bapak, kalian itu mempelajari norma ini, kalian itu nanti dapat menyebutkan atau kalian itu tahu jenis-jenis norma yang ada di negara kita ini ya. Nah, selain itu juga kalian nanti juga bisa menunjukkan sikap disiplin kalian sesuai dengan norma. Jadi kalian tahu apa itu norma, sanksinya bagaimana, ya, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, anak-anak perhatikan video pembelajaran yang Bapak berikan. Anak-anak silakan kalian simak video pembelajaran ini. Nanti setelah kita menyimak video pembelajaran ini, kita lanjut ke soal. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilakan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas, let's go! Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Yang kedua ada norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya anak-anak, kalian sudah memahami maksud video yang sudah saya tayangkan? Apa itu norma? Ada norma agama, norma susila, ya, norma kesopanan, bahkan norma hukum. Kalian juga harus tahu maksudnya norma agama itu apa, norma susila itu apa, ya. Norma kesopanan itu apa dan norma hukum itu apa. Misalnya, contoh ini, ketika ada siswa sedang maling uang jajan temennya, di saat maling, kira-kira anak tersebut melanggar norma apa menurut kalian? Selain hukum, apa yang lebih tepat? Ini norma agama. Kalau nilai hukum namanya mencuri, pasti itu perbuatan yang salah dan itu bisa diusut oleh hukum, bisa masuk kantor polisi. Terus kalau norma agama apa? Mendapatkan dosa. Ya, paham? Dari sini paham masih ya? Nah, kalau sudah paham, anak-anak lihat ini kasus yang saya berikan. Nah, ini ya, kasus yang saya berikan adalah cerita bikin konten viral tanpa izin. Jadi anak tersebut membuat konten viral tanpa izin. Nah, coba Reza maju ke depan. Maju sini, baca. Jadi dari cerita yang diceritakan Reza tersebut, kalian pecahkan masalahnya. Ya, apa kasus dari cerita tersebut? Terus solusinya bagaimana? Seperti itu. Ayo Reza, dibaca Reza. Sana. Di sekolah ada seorang siswa bernama Dian yang dikenal suka membuat konten video untuk media sosial. Suatu hari ia melihat gurunya, Pak Budi, tanpa sengaja jatuh saat membawa setumpuk buku di koridor. Bukannya membantu, Dian dengan cepat mengambil ponsel dan merekam kejadian itu. Ia mengunggah video tersebut ke media sosialnya dengan menambahkan musik lucu di caption yang mengejek seperti ngakak Pak Budi screening banget hari ini. Video tersebut viral di kalangan siswa. Pak Budi merasa sangat malu dan sakit hati karena diejek dan menjadi bahan tertawa. Nah, jadi kalian sudah menyimak apa yang dibacakan Reza? Nah, itu kira-kira dia itu melanggar norma apa saja? Nah, kalian catat, itu ada pertanyaan, ya.
Kalian catat di situ. Kalau tidak cukup boleh di kertas baliknya ya, di halaman belakang. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman sebangku. Kira-kira Dian itu melanggar apa? Norma apa? Ya. Kemudian apa sanksi yang bisa diterima Dian? Baik itu sanksi batin, sosial maupun formal. Dan bagaimana solusi yang paling tepat berdasarkan nilai Pancasila agar kasus serupa tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah. Kalian sudah selesai? Kelompok Livia. Nah, silahkan kelompok Livia sekarang coba utarakan pendapatmu atas masalah dari kasus Dian ini. Nomor 1 ya. Silakan. Norma apa saja yang dilanggar oleh Dian dalam kasus ini? Norma kesopanan, karena Dian tidak menunjukkan sikap hormat kepada guru. Seharusnya ia membantu Pak Budi yang terjatuh, bukan merekamnya. Tindakan merekam dan mengunggah video tanpa izin adalah bentuk tidak sopan di ruang digital. Norma kesusilaan, karena Dian mengabaikan hati nuraninya. Tindakan mengejek orang lain yang sedang kesulitan dan membuatnya merasa malu, menunjukkan ketidaksediaan moral dan empati. Norma hukum, meski ringan jika video tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik atau pelanggaran hak privasi, tindakan Dian bisa berpotensi melanggar UU ITE. Sanksi sosial kesopanan, Dian akan menerima celaan atau dianggap tidak punya etika oleh teman-teman, guru, dan warganet. Ia bisa dijauhi karena dianggap tidak memiliki empati. Sanksi kesusilaan, dia mungkin akan merasa bersalah atau penyesalan jika ia memiliki hati nurani yang baik. Setelah melihat dampak buruk perbuatannya, tindakan langsung, dia harus menghapus video tersebut. Meminta maaf secara tulus kepada Pak Budi di hadapan kepala sekolah dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Penguatan norma kesopanan, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekolah harus membuat fakta. Jadi itu ya anak-anak yang sudah disampaikan teman kalian. Itu benar ya bahwa kasus yang terjadi itu adalah di mana Dian itu merekam bapak gurunya yang sedang terjatuh, kemudian memviralkan di media sosial. Jadi menjadi bahan tertawaan. Jadi norma yang dilanggar itu apa ya? Norma kesopanan, ya, norma kesusilaan dan norma betul yang disebutkan teman-teman kalian. Jadi kalian sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, saatnya kita tutup pelajaran hari ini, ya. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Tugas PR yang Bapak telah berikan jangan lupa dikerjakan dan minta bantuan atau minta pengawasan orang tua. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.